Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lanjut lagi ya di pembahasan kita masalah burung mabung. Saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail dengan lebih singkat. Yang pertama adalah ini teman-teman, kontroversi rawatan burung mabung. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya bilang kontroversi? Karena memang ini mungkin akan berlawanan dengan beberapa master kicau di luar sana. Sementara saya sih sebenarnya orang baru, bukan bukan master ya. Saya hanya berbicara ini berdasarkan penelitian dan berdasarkan memang benar-benar riset yang menjelaskan bagaimana burung itu mabung gitu ya. Di luaran sana ada beberapa master kicau yang bilang agar saat burung mabung itu diberikan full for, kurangi EF agar burung tidak overbirahi. Faktanya teman-teman, jadi gini, faktanya adalah pembentukan bulu baru itu membutuhkan nutrisi terutama protein. Karena 20% sampai 25% bulu terbentuk dari protein. Burung murai batu butuh 30 sampai 35% protein harian. Jadi 30% kebutuhan protein harian. 30% ini 20%-nya akan menjadi bulu saat burung itu sedang mabung. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman burungnya itu mabung, apakah dia harus dikurangi extra fooding-nya? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Saat teman-teman hariannya itu udah ngasih extra fooding berlebihan, maka kurangi. Tapi kalau teman-teman extra fooding-nya, bahkan nutrisi hariannya aja kurang setiap hari, kemudian burung mabung dan eh, extra fooding-nya lebih dikurangi lagi, maka apa yang terjadi? Dia akan malnutrisi gitu. Burung itu akan kekurangan nutrisi. Dan kalau burung udah kekurangan nutrisi, apa yang akan terjadi? Bulu-bulu yang tumbuh itu dia nanti akan lemas, lembek, gampang patah, gampang copot lagi dan lain sebagainya. Dan itu harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi patokannya adalah bukan dikurangi atau ditambah EF-nya, bukan. Tapi patokannya adalah penuhi kebutuhan protein hariannya di angka 30 sampai 35% protein harian, ya. Karena kita tahu 20 sampai 25%-nya nanti akan menjadi bulu. Gitu. Lalu bagaimana kita menentukan 30 sampai 35% ini? Nah, 30 sampai 35% ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di pembahasan masalah pakan ya. Yang kedua adalah bulu rontok karena terdorong oleh bulu muda sehingga pada masa perontokan bulu burung tetap membutuhkan nutrisi untuk membentuk calon bulu baru. Ini harus diperhatikan juga ya. Ada yang bilang bahwa bulu yang rontok itu tidak butuh nutrisi karena seperti rambut kita aja, rambut manusia itu rontok juga nggak butuh nutrisi. Itu salah teman-teman. Yang benar adalah bulu tua itu akan jatuh karena terdorong oleh bulu muda. Dan terbentuknya bulu muda itu karena nutrisi. Sehingga saat perontokan bulu, maka burung tetap butuh nutrisi. Tetap butuh kebutuhan nutrisi. Tapi harus digarisbawahi, jangan kebutuhan nutrisinya melebihi dari angka ini. Karena kalau lebih dari angka 35%, maka burung akan overbirahi. Itulah yang terjadi. Terus, burung mabung akan lebih senang berdiam diri. Berdasarkan hasil riset, memang benar, burung yang mabung itu, dia mau kelebihan protein maupun kekurangan protein, dia akan tetap diam. Karena memang burung yang mabung itu adalah di mana kondisi dia itu kurang baik, dia nggak bisa terbang, dia harus benar-benar sembunyi berdiam diri gitu kan. Saat dia pola tingkah dan dia berkicau terus selama dia mabung, maka dia akan menjadi mangsa karena kemampuan terbang dia kan juga berkurang sehingga dia akan bersembunyi gitu. Itu udah naluri alami dia. Maka burung yang mabung itu dia tidak akan berkicau. Tapi ada kok burung yang mabung itu tapi dia tetap berkicau gitu. Apakah itu disebabkan karena EF yang terlalu tinggi? Bukan, itu bukan karena EF-nya yang terlalu tinggi, tapi karena ada gangguan. Gangguan itu bisa disebabkan oleh burung sejenis ataupun burung yang bukan sejenis. Termasuk burung masteran juga itu akan menjadi gangguan untuk burung murai batu kita. Lah kok bisa dia menjadi gangguan? Iya, karena burung yang lain jenis pun dia akan menghabiskan stok pakan di lingkungan burung-burung yang akan mabung itu. Di alam seperti itu. Sehingga saat dia di dalam sangkar pun dia akan berpikirnya seperti itu. Misalnya ada teman-teman punya murai batu yang mabung di dalam sangkar, kemudian disandingkan sama burung-burung masteran. Dia akan terpancing untuk berkicau mengusir beberapa burung yang ada di dekat dia itu. Tujuannya apa? Agar dia tidak kehabisan stok pakan. Padahal sebenarnya pakan itu kan kita stokin terus. Mau ada burung masteran atau tidak kan tetap kita stokin terus. Tapi kan burung nggak tahu itu, nggak mikir kayak gitu. Dia hanya terbawa oleh insting
alami dia seperti itu. Nah, jangan khawatir, burung yang mabung dia tidak akan aktif berkicau. Kalau toh dia berkicau itu berarti ada gangguan, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah jauhkan burung-burung pengganggu, termasuk burung masteran juga harus dijauhkan selama burung itu mabung, gitu kan. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Lanjut lagi, full kerodong. Faktanya, kondisi full kerodong dapat menyebabkan sirkulasi udara yang tidak baik dan dapat menimbulkan infeksi pernapasan dan mata. Teman-teman bisa tahu kan, di dalam sangkar itu kan bisa terdapat debu. Debu itu dari mana? Apalagi kalau burung mabung. Debu itu bisa berasal dari rontokan selongsong bulu yang baru-baru itu. Saat burung mabung itu kan biasanya ada muncul selongsong putih-putih itu yang berjatuhan. Itu bisa menyebabkan debu di dalam sangkar. Saat debu di dalam sangkar itu bercampur dengan bakteri-bakteri dari kotoran burung, ya sementara burung itu dalam kondisi full kerodong, maka apa yang terjadi? Saat burung terbang, ya terbang mengepakkan sayap gitu, dia bakterinya akan berterbangan juga. Saat bakteri itu berterbangan bercampur dengan debu, kemudian terhisap oleh sistem pernapasan burung, maka apa yang terjadi? Dia akan infeksi pernapasan. Dia juga kalau nempel ke dalam mata, maka akan terjadi infeksi mata. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya jangan di full kerodong dong. Tetap kita harus dibuka sedikit saja, tetap di kerodong tapi dibuka sedikit agar sirkulasi udara itu bagus sehingga pertumbuhan bakteri tidak membludak gitu ya. Nah, lanjut, burung jangan mandi. Faktanya, burung mabung itu butuh mandi untuk menjaga kelembapan bulunya karena bulu yang kering dapat merusak kualitas bulu nantinya. Mandi untuk burung mabung hanya dengan menyediakan wadah minum yang lebih besar daripada biasanya agar burung dapat membasahi bulunya di dalam sangkar. Nah, ini teman-teman perhatikan juga bahwa burung yang sedang mabung itu dia tetap butuh mandi. Tapi mandinya itu tidak perlu mandi di dalam sangkar, tapi cukup diberikan wadah yang lebih besar, dikasih air biar dia bisa menjaga kelembapan bulunya, bisa membasahi bulunya, tidak perlu mandi di dalam sangkar, tidak perlu mandi di dalam keramba gitu ya. Lanjut, jangan jemur. Nah, ini benar ya, bahwa burung yang sedang mabung itu jangan dijemur. Kenapa? Karena sinar matahari dapat merusak kualitas bulu baru menjadi kusam, kusut, dan kering. Sebagaimana kita ketahui di awal tadi, bulu yang baru, bulu muda itu dia harus dijaga kelembabannya. Tujuannya agar apa? Tujuannya dia tidak kering. Karena kalau kering, maka bulu akan menjadi kusut, biasanya kusam, gitu kan. Biasanya ngelinting-ngelinting. Nah, lanjut. Jangan dibersihkan kotorannya. Nah, ini salah kaprah kalau kata saya. Kenapa saya berani bilang salah kaprah? Kotoran itu tahu sendiri ya, namanya juga kotoran, kotor gitu. Kotor itu harus dibersihkan gitu, jangan justru dibiarkan. Apalagi udah tidak dibersihkan lalu di full kerodong, itu jauh lebih berbahaya lagi gitu. Kotoran yang menumpuk di dalam sangkar dapat memicu buruknya kualitas udara. Kondisi ini akan semakin parah jika burung full kerodong. Ya, kondisi ini juga dapat memicu timbulnya parasit seperti kutu dan lain-lain. Nah, ini teman-teman perhatikan juga ya. Konsepnya sama seperti ini, kotoran bisa menimbulkan bakteri, yang bakteri bisa menimbulkan infeksi pernapasan dan infeksi mata. Itu yang paling sering kalau kotoran tidak dibersihkan, apalagi di full kerodong gitu ya. Maka sangkar harus tetap dijaga kebersihan kotorannya. Apakah perlu dibersihkan setiap hari? Ya enggak juga, sebenarnya enggak perlu setiap hari itu. Kita bersihkan bisa 2 hari sekali. Yang penting pastikan bahwa kotoran itu tidak membahayakan. Kalau teman-teman yakin kotoran itu tidak membahayakan, ya is okay, no problem gitu. Tapi memang idealnya kotoran itu tetap dibersihkan setiap hari, sore hari sebelum burung itu tidur gitu ya. Nah, kotoran itu juga bisa menimbulkan parasit. Parasit yang paling sering itu adalah kutu. Kita nggak mau kan setelah burung kita mabung itu terus diserang kutu. Nah, jadi itu teman-temannya. Lalu tipsnya harusnya seperti apa kalau burung mabung? Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.